Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Delarsati Henry, NIM 2003012227 dari kelas Agroteknologi 4. Kali ini saya akan melakukan praktikum kurva sigmoid untuk penilaian laboratorium fisiologi tumbuhan, program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Digunakan 2 polybag dengan ukuran 10 kg untuk setiap masing-masing komoditi. Selanjutnya digunakan tanah topsoil dan kompos dengan perbandingan 2:1. Setelah itu, campur tanah topsoil dengan kompos dengan perbandingan 2:1 tersebut. Jangan lupa pisahkan dengan cabang-cabang atau akar yang ada pada tanah topsoil tersebut. Kemudian campur kembali kompos dengan tanah topsoil sampai rata. Masukkan tanah topsoil yang sudah tercampur dengan kompos ke dalam polybag. Kemudian benih direndam selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya dibuat 2 lubang tanam pada masing-masing polybag. Beri jarak antara 2 lubang tanam tersebut. Kemudian masukkan benih atau tanam benih ke dalam lubang tanam yang telah dibuat dan jangan lupa untuk menutupnya. Setelah benih ditanam, maka lakukan penyiraman pada media tanam. Dilakukan pemupukan dengan memakai pupuk SP36 dengan dosis 1,10 gram per polybag untuk jagung dan 0,5 gram per polybag untuk kedelai yang dilakukan pada MST kedua. Selanjutnya dilakukan pemupukan dengan memakai pupuk urea dengan dosis 1,75 gram untuk jagung dan 0,25 gram untuk kedelai per polybagnya yang dilakukan pada MST ketiga. Selanjutnya dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk KCl dengan dosis 0,5 gram per polybag untuk jagung dan 0,25 gram per polybag untuk kedelai yang dilakukan pada MST ketiga. Selanjutnya dilakukan penyiraman secara rutin yang dilakukan pada pagi hari dan sore hari sampai MST ke-9. Selanjutnya dilakukan penyiangan dengan mencabut gulma yang berada di sekitar tanaman sampai dengan MST ke-9. Berikut data hasil pengukuran tinggi dari tanaman jagung. Selanjutnya data hasil pengukuran jumlah daun pada jagung. Selanjutnya data hasil pengukuran tinggi tanaman kedelai. Dan selanjutnya data hasil pengukuran jumlah daun kedelai. Dari hasil data pengukuran tinggi tanaman jagung dan jumlah daun pada tanaman jagung, maka didapatkan bentuk kurva sigmoid seperti berikut. Dan dari hasil data pengukuran tinggi tanaman kedelai dan jumlah daun pada tanaman kedelai, maka didapatkan bentuk kurva sigmoid seperti berikut. Dari hasil pengamatan, tanaman jagung memiliki fase logaritmik. Hal ini dapat dilihat dari rataan tinggi tanaman jagung pada minggu kedua sampai minggu keempat, yaitu 29,35 cm menjadi 47,55 cm. Fase ini menunjukkan adanya pertambahan ukuran. Hal ini sesuai dengan literatur Septian yang menyatakan bahwa fase logaritmik ukuran bertambah secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Pada fase logaritmik ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya, tapi kemudian meningkat terus. Dari hasil pengamatan, tanaman jagung memiliki fase linear. Hal ini dapat dilihat dari rataan tinggi tanaman jagung pada minggu ke-5 sampai minggu ke-8, yaitu 56,2 cm menjadi 106,25 cm. Pada fase ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konstan. Hal ini sesuai dengan literatur Septian yang menyatakan bahwa pada fase linear, pertambahan ukuran bertambah secara konstan linear. Pertambahan ukuran bertambah secara konstan. Dari hasil pengamatan, tanaman kacang kedelai mengalami fase logaritmik.
Hal ini dapat dilihat dari rataan tinggi tanaman kacang kedelai pada minggu kedua hingga minggu keempat, yaitu 24,6 cm menjadi 29,15 cm. Fase ini menunjukkan adanya pertambahan ukuran. Hal ini sesuai dengan literatur Yulia yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya. Pada fase logaritmik ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya tapi kemudian meningkat terus. Dari hasil pengamatan, kacang kedelai mengalami fase linier. Hal ini dapat dilihat dari rataan tinggi tanaman kacang kedelai pada minggu ke-5 hingga minggu ke-8, yaitu 34,4 cm menjadi 45,7 cm. Pada fase ini mengalami pertumbuhan secara konstan. Pertambahan ukuran secara konstan pada laju maksimum selama beberapa waktu lamanya. Pada fase logaritmik ini berarti bahwa laju pertumbuhan lambat pada awalnya tapi kemudian meningkat terus. Laju berbanding lurus dengan ukuran organisme. Semakin besar organisme, semakin cepat ia tumbuh, sesuai dengan literatur Yulia. Kesimpulan yang didapat yaitu 1. Kurva sigmoid merupakan kurva pertumbuhan pada fase vegetatif sampai titik tertentu akibat adanya pertumbuhan yang kemudian melambat. Yang kedua, pertumbuhan merupakan hasil dari suatu metabolisme sel-sel yang hidup. Juga dapat diukur sebagai pertumbuhan bobot basah atau kering isi, panjang atau tinggi. Yang ketiga, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu 1. Faktor suhu, 2. Faktor kelembaban, 3. Faktor cahaya matahari, 4. Faktor hormon. Yang keempat, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu suhu, cahaya, dan kelembaban. Dan yang kelima, perkembangan merupakan kejadian yang secara rinci mendukung dalam membentuk badan pertumbuhan.